Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang saya hormati dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbarokah ini kita bersama masih dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin kita kajian subuh dengan rahmat dan hidayahnya, dengan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga di pagi hari ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala aktivitas kegiatan yang kita lakukan Allah berikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk di dalam golongannya, dan insya Allah dengan rahmat dan izinnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi hari ini sebagai pemateri akan diisi oleh guru kami Ustadz Priyatno. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Untuk itu pada pagi hari ini mari kita sama-sama buka kajian subuh dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Ustadz Priyatno kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 12 Juni kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam menjalankan amal-amal saleh, khususnya kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang mukmin, baik salat maktubah maupun menghadiri
kajian-kajian taklim yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu sepanjang kehidupan kita. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kehariban baginda kita Habiban wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Al-Zabi dan juga Ketua M Masjid Al-Madinah serta seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kajian fikih ya, yaitu tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita melakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Sekarang kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan bagi kita ketika setiap kali kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah adalah merupakan salah satu dari arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, termasuk bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan ini adalah masuk dengan atau salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Ya kan? Dalam sebuah hadis maupun dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa ada inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran, bahwa hitungan bulan-bulan dalam 1 tahun dalam kehidupan kita yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan itu dalam hadis dijelaskan salah satu mutalawiyat. Dalam hadisnya begitu. 3 bulannya berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga bulan Muharram. Ini berturut-turut. Mulai dari bulan ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Maka di 3 bulan ini kita maksimalkan ibadah kita. Kemudian 1 bulannya lompat, wa Rajab al-Mudhar. Yang keempatnya adalah bulan Rajab. Ya. Lompat sebelum bulan Syawal. Nah, oleh karena di 4 bulan ini dianjurkan kita untuk memaksimalkan amal-amal soleh. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang 10 atau amalan-amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, amalan yang paling luar biasa kita diperintahkan untuk melakukannya adalah ibadah haji dan umrah. Tentunya bagi yang mampu untuk melakukannya. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Walillahi, dan karena Allah, 'alan nasi, kewajiban atas manusia, hajjul baiti, untuk berangkat haji atau melaksanakan ibadah haji. Man, bagi orang, istata'a, yang mampu, ilaihi, kepadanya, sabilan, jalan untuk menempuhnya. Jadi haji itu termasuk umroh di dalamnya adalah satu kewajiban bagi orang yang sudah mampu untuk melakukannya. Karena dia adalah bagian dari rukun Islam. Ya, jadi orang yang mengingkari kewajiban ibadah haji padahal dia mampu, maka
bisa dikatakan kufur. Ya, karena itu adalah bagian dari rukun Islam. Ya, ingat, jadi yang mengingkari, ya, yang mengingkari itu jadi orang yang meyakini bahwa haji itu nggak wajib, maka itu disebut dengan kufur. Ya, karena ada bagian dari rukun Islam. Nah, kemudian makanya di ujung ayat ini jelaskan wa man kafaro, barang siapa yang mengingkari, ya, mengingkari akan kewajiban dari ibadah haji. Kalau bahasanya kan waman kafaro, kafaro itu sama, kata dari kafaro yukafiru kafir, kan gitu ya. Fi'il madinya kafaro. Barang siapa yang kufur, kalau secara letterlock begitunya, kadang-kadang kalau bahasa kita kan suka diperhalus. Ya. Wa man kafaro, barang siapa yang mengingkari. Nah, begitu. Kewajiban atas ibadah haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, 'anil alamin, ya. Dari alam semesta. Jadi Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan sebenarnya apa yang kita lakukan. Hanya saja Allah ingin menjadikan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada umat ini sebagai sarana untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kebaikan kehidupan kita. Karena ibadah haji dan umroh, kenapa menjadi amalan unggulan, amalan utama di bulan Dzulhijjah? Karena ibadah haji dan umroh itu adalah satu ibadah yang melibatkan berbagai jenis ibadah. Ya. Di dalam ibadah itu ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Ya. Maka kita berzikir kepada Allah, ya, dengan sirriyah di hati kita, itu disebut ibadah maliyah. Kita melakukan ibadah dengan ikhlas. Nah, rasa ikhlas yang kita lakukan dalam setiap ibadah itu namanya amalan ibadah qalbiyah. Dan ikhlas itu kan menjadi rukun bagi setiap amal ibadah. Ya, niat yang ikhlas, ikhlasun niyat, itu adalah rukun dari setiap amal ibadah. Maka itu disebut dengan ibadah qalbiyah. Nah, setiap ibadah pasti ada niatnya kan? Kita mau sholat ada niatnya. Kita mau infak, mau zakat ada niatnya. Mau puasa ada niat. Mau haji ada niatnya. Seluruh ibadah ada niat. Karena itu menjadi rukun bagi setiap amal ibadah. Yang kedua, ibadah qauliyah. Ibadah yang dilakukan oleh lisan kita. Kita baca Quran, itu ibadah qauliyah. Ketika kita sholat, ibadah qalbiyah ada niat, ya kan? Kemudian ibadah qauliyahnya ada nggak? Ada. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, terus kita membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu dari surat-surat yang kita baca setelah surat Al-Fatihah, dan seluruh doa-doa, ucapan-ucapan yang dilakukan dalam ibadah sholat itu adalah ibadah qauliyah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah amaliyah, ibadah perbuatan, aktivitas gerakan, gitu kan? Atau yang disebut juga dengan ibadah fi'liyah. Sering orang menyebutnya ibadah fi'liyah. Jadi ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang kedua ibadah qauliyah, ucapan. Yang ketiga ibadah fi'liyah, ibadah yang dilakukan oleh gerak tubuh kita. Maka ketika sholat kita berangkat dari rumah menuju masjid, itu namanya ibadah. Ibadah fi'liyah. Ketika sholat kita mengangkat kedua tangan ketika takbir Allahu Akbar. Maka gerakan tangan ini
itu ibadah fi'liyah. Kita berdiri pada saat sholat, itu ibadah fi'liyah. Gitu kan. Ibadah yang dilakukan oleh gerak tubuh kita. Yang keempat adalah ibadah maliyah. Ibadah harta kita. Ya kan? Itu ketika kita mau sholat, kita pakai baju kita beli dengan uang, maka di situ ada ibadah maliyah. Ya. Kita mau sodakoh, mau wakaf, mau zakat, itu disebut ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah haji itu adalah ibadah yang melibatkan 4 jenis ibadah tadi. Ia ibadah qalbiyah, ia ibadah qauliyah, ia ibadah fi'liyah, sekaligus ibadah maliyah. Oleh karenanya dalam surat Ali Imran ayat 97 yang tadi saya sampaikan, Allah mengawali dengan walillahi, dan karena Allah. Jadi orang ibadah haji itu niatnya itu harus diawali dengan lillah. Diniati karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin mendapatkan prestise, ya, status sosial. Kan kalau orang sudah banget haji kan keren, dipanggilnya Pak Haji. Nah, ingin dipanggil Pak Haji gitu. Jadi kalau dulu misalnya ada seseorang dipanggil namanya saja nengok, giliran sudah berangkat haji dipanggil namanya nggak nengok-nengok, pura-pura nggak dengar. Ketika dipanggil ditambahin namanya Pak Haji Fulan misalnya kan begitu, dia baru nengok itu. Nah berarti dia berangkat hajinya itu ya bukan karena lillah, tapi karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, ya, ingin mendapatkan status sosial. Ya kalau orang ibadah haji kan berarti udah apa namanya, ya orang kaya gitu kan, atau misalnya kalau orang sudah berangkat haji berarti dia sudah sempurna. Ya bagus sih, sudah sempurna keislamannya, tapi niatkan karena Allah, gitu kan. Nah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu, karena ibadah haji itu ada ibadah qalbiyah, ya, niatnya karena Allah. Kemudian ibadah qauliyah, dalam ibadah haji itu ada doa-doa yang dianjurkan kita untuk dibaca. Selain doa, selain bacaan talbiyah, ya pada saat kita seseorang mulai dari pada saat wukuf di Arafah, terus dia dianjurkan untuk banyak membaca talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labaik. Jadi itu kan ibadah qauliyah. Ketika misalnya wukuf di Arafah, ada doa, apa bacaan doa yang ketika kita sedang wukuf di Arafah. Ketika kita sa'i baina Safa wal Marwa, kita juga dianjurkan ada doa-doa tertentu yang kita baca. Ketika kita tawaf, ya, itu juga ada doanya. Ketika kita berada di multazam, apa yang harus kita baca dan seterusnya. Hijr Ismail pada saat ini mencium Hajar Aswad dan seterusnya, semua itu ada doa-doanya. Ya. Sampai saking pusingnya kadang-kadang jamaah haji, karena biasanya orang haji kan belum ada kesiapan untuk menghafal doa-doa. Ya ujung-ujungnya ya doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah enggak apa-apa, baca aja itu. Itu namanya ibadah qauliyah. Ibadah fi'liyahnya, ibadah haji luar biasa. Ya kan? Sa'i baina Safa wal Marwa itu kan 7 kali bolak-balik. 1 kali jarak antar Safa dan Marwa sekian ratus meter. Ya itu berkilo-kilo kalau dijumlah, ya kan? Nah, belum lagi lempar jumrohnya harus berhimpit-himpitan. Belum lagi tawafnya harus berhimpit-himpitan dengan berjuta-juta manusia. Kalau yang fisiknya lemah, menjadi kendala jadinya kan. Walaupun ada juga sekarang ini sudah sudah difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi bagi orang yang nggak mampu tawaf ya dengan jalan kaki, disediakan di lantai khusus untuk disabilitas, untuk orang-orang yang memang
tidak mampu untuk tawaf yang membutuhkan bantuan menggunakan roda. Sekarang sudah disediakan. Tapi intinya adalah bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang menguras energi fisik. Gitu. Makanya dianjurkan bagi orang yang ibadah haji itu berangkat dalam kondisi masih sehat, ya, masih usia muda. Hanya saja kendala sekarang di Indonesia itu daftar tunggunya sudah terlalu lama. Kalau kita daftar sekarang itu untuk Kabupaten Bogor itu bisa 15-an tahun baru berangkat. Jadi kalau kita daftar di usia 40, berarti usia 55 tahun kita baru berangkat. Nah, sekarang usia kita sudah hampir 50 tahun. Berarti nanti kalau kita daftar sekarang berarti sekitar usia 65 tahun kita baru berangkat. Nah, ini kendala pelaksanaan ibadah haji di negara kita, di mana daftar tunggunya memang sudah terlalu lama. Nah, kemudian ibadah fi'liyah tadi. Kemudian yang keempat ibadah maliyah. Ibadah haji itu ibadah yang membutuhkan dana besar, ya kan? Sekarang aja berapa? 37 juta. Nah, umroh aja sekarang udah 37 ya. Umroh 37. Karena kemarin ada kewajiban 10 juta itu untuk karantina. Baik di negara asal maupun di negara Saudi. Walaupun sekarang kayaknya sudah dicabut ya gitu ya. Kayaknya sudah mulai dicabut. Tapi intinya ibadah haji maupun umroh adalah ibadah yang memerlukan ya maliyah secara besar gitu kan. Itu kalau satu orang, kalau misalnya suami istri ya, berarti sekitar 70 sampai 80 juta. Itu baru biaya untuk pemberangkatannya saja. Belum untuk living cost-nya, ya, belum untuk ya oleh-olehnya misalnya kan gitu. Belum lagi untuk ninggalin orang yang di rumah yang ditinggalkannya. Belum lagi ada tradisi walimatus safar, bukan tradisi ya, disunahkan ya, walimatus safar gitu kan. Jadi ibadah haji dan umroh itu membutuhkan maliyah yang cukup besar. Nah, sehingga karena ibadah haji itu pengorbanannya begitu luar biasa, melibatkan 4 jenis ibadah tadi, maka ibadah haji maupun umroh mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan orang yang bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan benar sehingga mendapatkan gelar haji mabrur atau mabrurah, balasannya itu surga. Gitu kan? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Itu. Makanya orang yang pulang dari ibadah haji itu doanya masih makbul karena dia sudah bersih dari dosa. Makanya kalau orang datang pulang haji ataupun umroh, kita silaturahim, niatnya jangan ingin dapat oleh-oleh. Niatnya silaturahim, minta doa. Gitu. Minta doa. Adapun kalau silaturahim dikasih air zam-zam, ya alhamdulillah. Tapi niatkan karena kita ingin didoain. Gitu. Karena orang yang haji dan umroh itu dia sudah bersih. Apalagi yang sudah di sananya melaksanakan sholat 40 hari, sholat 45 waktu terus menerus, wah itu sudah luar biasa pahalanya. Ibadah di Mekah itu 100.000 kali lipat dibandingkan masing-masing yang lain. Ya kan? Makanya pahalanya luar biasa. Ya, pantas kalau orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh, ya dengan pahala yang begitu besar, ya yukaffiru, akan dapat mengkafaroti ya dari doa kesalahan-kesalahan. Karena prinsip dari dalam ajaran Islam, dalam ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Gitu kan? Sesungguhnya setiap kebaikan amal ibadah itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, ini kalau ibadahnya luar biasa. Satu kali sholat di Masjidil Haram misalnya, sekian ratus kali lipat, 100.000 kali lipat. Bayangkan,
Satu di sana 100.000 kali di Al-Madinah ibadah. Wajar kalau kemudian pahalanya bisa menghapus seluruh kesalahan-kesalahan dosa. Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis tadi, ini kan, hajjul mabrur, seorang yang mendapatkan haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun, tidak ada yang pantas untuk mendapatkan balasannya ilal jannah kecuali surga. Jadi balasannya itu surga gitu. Makanya kemudian ibadah haji dan umrah itu menjadi amalan unggulan di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, amalan unggulan yang menjadi amalan yang kita harus lakukan adalah memperbanyak amal soleh. Dari mulai hari pertama di bulan Dzulhijjah sampai 10 hari, khususnya umumnya di seluruh bulan Dzulhijjah, karena itu termasuk Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Ya khususnya di 10 hari pertama itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh apapun, baca Quran, puasa. Puasa kalau dari hari pertama boleh nggak? Boleh, silakan. Walaupun nanti ada puasa Arafah ya, yang secara khusus. Kita baca Quran, kita sholat tahajud, kita sodako, semua pokoknya memperbanyak amal soleh kebaikan. Karena amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pahalanya luar biasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan lain-lain. Ya, nah, hadis ini saya bacakan yang berasal dari lafaz riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu." Ya. Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari. Al-amalus salihu, amal soleh dilakukan fihinna di dalamnya, ahabbun ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Jadi tidak adalah hari-hari yang amal soleh dilakukan di dalamnya lebih dicintai, gitu kan? Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukannya min hadhil ayyamil ashr, ya. Daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan-amalan yang lebih dicintai sama Allah. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah juga tidak jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Artinya amalan utama, amal soleh yang dilakukan di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai, lebih utama, gitu kan, dengan seluruh amal yang dilakukan di luar bulan itu, di 10 hari itu. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah juga apabila dibandingkan dengan jihad fisabilillah itu masih lebih utama dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama?" Kira-kira begitu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala jihadu fisabilillah." Tidak juga jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Bayangkan, ya, pahala jihad fisabilillah, gitu kan, dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu masih lebih dicintai, masih lebih utama amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hanya saja di sini di ujung hadisnya Rasulullah mengatakan, "Illa rajulun," kecuali seseorang, "kharaja bi nafsihi wa malihi," yang dia keluar dari rumahnya dengan diri dan juga hartanya, ya, untuk jihad fisabilillah, falam yarji min dzalika bi syai'in, dan dia tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun. Maksudnya apa? Kalau jihadnya itu tidak membawa kepada kematiannya,
kalau jihad fisabilillahnya itu tidak kembali dengan hanya membawa nama, kira-kira begitu, tidak membawa sesuatu apapun kecuali nama, membawa nama, artinya syahid, maka amalan jihad itu masih dikalahkan dengan keutamaannya dengan amalan di 10 hari pertama. Kecuali kalau jihad fisabilillahnya mengantarkan kepada kesyahidannya. Maka jihad fisabilillah yang syahid itu lebih utama daripada amalan di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang utama, amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Nah, makanya nanti pada saat 10 hari pertama itu perbanyak tuh amal soleh. Ya karena pahalanya luar biasa. Orang yang kalau jihad saja, tapi jihadnya kemudian meraih kemenangan, pulang membawa ghanimah, membawa harta rampasan misalnya. Nah itu pahala jihad yang begitu, yang berdarah-darah begitu, tapi pulang masih selamat, masih meraih kemenangan, itu masih lebih utama amalan di 10 bulan Dzulhijjah. Kan luar biasa ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan di 10 hari pertama kita memperbanyak amal soleh. Yang kedua, dianjurkan memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, dianjurkan bagi orang yang mau berkurban untuk tidak memotong rambut maupun memotong kuku di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai kemudian hewan kurbannya disembelih. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak sekalian nih, ada yang punya sudah niat, sudah menyisihkan uangnya, ya, kemudian dianjurkan bagi yang sudah berniat mau berkorban, ya, kalau mau motong kuku, mau motong rambut, ya, itu dilakukan sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Ya masih bulan Dzulqa'dah, ya 30 Dzulqa'dah boleh lah batasnya. Boleh silahkan. Tapi kalau orang yang sudah niat mau berkorban, ya, maka disunahkannya tidak memotong rambut dan kuku dari mulai 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Nah itu berdasarkan hadis Nabi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltil ashru, apabila telah masuk 10 hari ke pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan apabila seseorang dari kalian ingin berkorban, ayyudhiya, fala yamassa min sya'arihi wa basarihi syai'an, dan janganlah kalian mengambil rambut dan kulit sedikit pun. Nah, jadi maksudnya apa? Tidak boleh potong rambut. Ya, tidak bolehnya bukan berarti diharamkan. Ya kalau mau dipotong boleh, tapi kita nggak dapat pahala sunnahnya. Dan sunnahnya ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam riwayat yang lain, mangkana lahu dabhun, barang siapa yang memiliki hewan kurban, yadbahuhu, yang akan disembelih pada yaumun nahar, pada hari-hari yang disunnahkan untuk disembelih hewan kurban, 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13 hari tasyrik, ya. Fa idza uhilla hilal Dzulhijjah, maka apabila hilal Dzulhijjah telah terlihat, ya, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhiya. Kata Rasulullah begitu. Maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini dianjurkan, disunnahkan bagi kita yang berniat mau berkorban, sudah ada cicilan, misalnya tabungan kurban, atau sudah ada rezeki langsung beli, nitip ke panitia untuk ikut gabungan kurban, misalnya, maka dianjurkan untuk mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih, jangan dipotong rambut dan kukunya. Nah, begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dianjurkan untuk memperbanyak takbir, ya, khususnya pada saat hari Arafah.
Jadi takbir itu dianjurkan dibaca, diperbanyak membacanya, dimulai dari hari Arafah sampai hari terakhir tasyrik salat asar. Nah, begitu ya. Jadi kalau Idul Adha takbirnya itu banyak lama. Ya. Dari 9 Zulhijjah, hari Arafah 10, 11, 12, 13, berarti 5 hari takbirnya. Ya, takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dimulainya dari kapan? Dari hari terakhir, mulai habis asar, hari terakhir puasa sampai ba'da asar 1 Syawal. Nah, itu satu hari 1 malam, 1 malam 1 hari saja. Kalau hari raya Idul Fitri, gitu kan. Beda dengan Idul Adha sampai 5 hari itu. Nah, dijelaskan dalam sebuah hadis. Qila li Ahmad rahimahullah, ya, dalam sebuah riwayat Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, Imam Ahmad ditanya, bi ayyi hadisin tadhhab, ya, dengan hadis mana engkau berpendapat bahwa, ya, ila anna takbira min salatil fajri yaumal arafah ila akhir ayyamit tasyrik, ya. Dengan hadis mana engkau berpendapat bahwa takbir itu dari sholat fajar di hari Arafah sampai hari tasyrik? Ya. Kemudian qala Imam Ahmad menjawab, bil ijma'i Umar. Kata beliau, dengan ijma'nya Umar, wa Ali, dan juga Sayyidina Ali, wa Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas, wa Ibnu Mas'ud, dan juga Ibnu Mas'ud. Jadi para sahabat yang 4 itu yang luar biasa ini, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya, Abdullah Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, ya, mereka bersepakat bahwa takbir itu dimulai di hari Arafah, subuh Arafah. Jadi misalnya kalau hari ini tanggal 9 Zulhijjah, nah habis sholat subuh tadi, nah sudah dimulai itu takbir. Nah, gitu. Bahkan dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, ya, seorang tabi'in, dia berkata, kanu yukabbiruna yauma Arafah. Mereka dahulu bertakbir pada hari Arafah. Wa ahaduhum mustaqbalul qiblat min duburis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi setelah sholat setelah hari Arafah, pada saat hari Arafah, ya, kemudian kita menghadap kiblat, ya, kemudian kita membaca takbir. Nah, artinya apa? Artinya berdasarkan hadis-hadis ini, ya, kita dianjurkan untuk bertakbir sejak di hari Arafah. Juga dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan, nah, di antaranya dari Ali, ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Ya, beliau Sayyidina Ali berkata, annahu kana yukabbiru ba'da sholatil fajri yauma Arafah. Bahwasanya beliau bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah. Gitu kan? Ila sholatil asri, sampai sholat asar. Min akhiri ayyamit tasyrik, ya, pada hari terakhir di hari tasyrik. Wa yukabbiru ba'dal asr, dan dia mulai berakhirnya itu setelah sholat asar. Artinya apa?
Artinya bahwa ijma dari 4 sahabat tadi dan juga di sini lafadznya dikatakan oleh Sayyidina Ali, disahihan oleh Al-Albani, bahwa takbir itu boleh dimulai dari sejak tanggal 9 di bulan Dzulhijjah atau Yaumul Arafah dan berakhir di hari tasyrik terakhir setelah sholat asar. Nah ini sunnah yang keempat, yaitu memperbanyak membaca takbir di 5 hari di bulan Dzulhijjah itu ya, dari 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian amalan yang kelima adalah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Ya, minimal tanggal 9 Arafah. Kalau mau dari tanggal 1 boleh enggak? Oh, afdol sekali. Silahkan. Gitu. Itu termasuk amal soleh. Ya, apalagi itu termasuk dalam kategori bulan yang dimuliakan, Arba'atul Hurum. Nah, tetapi kalaupun tidak, minimal di tanggal 9-nya yang disebut dengan Yaumul Arafah. Ya. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang dianjurkannya kita puasa di hari Arafah. Ya. Dijelaskan bahwa hadis riwayat dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, kata Rasulullah. Puasa Arafah itu akan dapat mengkafaroti, menghapus ya dosa-dosa as-sanatul madiyah, 1 tahun yang lalu, wal baqiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 1 hari puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentunya dosa-dosa yang dihapus oleh puasa Arafah ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, karena kalau dosa-dosa besar itu harus taubat, harus ada taubat. Ya. Orang yang pernah melakukan dosa besar, maka cara ingin mendapatkan ampunannya adalah dengan taubatan nasuha, dengan bertaubat kepada Allah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, gitu kan, dan dia istiqomah. Nah, insya Allah itu taubatan nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil, ya selain dengan istighfar kita meminta ampun, maka dengan puasa Arafah dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang terhapus dengan puasa Arafah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalan." Gitu kan, dalam riwayat yang lain. Ya, bahwa puasa hari Arafah itu dapat menghapus puasa 2 tahun, sanatain. Madiyatan 1 tahun yang lalu, wa mustaqbalan 1 tahun yang akan datang. Nah, inilah keutamaan dari puasa Arafah. Oleh karenanya nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah kalau bisa kita puasa. Ya, bukan kalau bisa, kalau haruslah ibarat yang itu. Karena ini sudah pahalanya luar biasa, gitu kan? Ya, puasa 1 hari aja bisa menghapus dosa-dosa kecil kita selama 2 tahun. Makanya jangan sampai lewat di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan Yaumul Arafah. Pada saat jamaah haji wukuf di Arafah, kita dianjurkan yang tidak melaksanakan ibadah haji untuk puasa Arafah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-6, amalan yang kita lakukan di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah, tentunya setelah puasa Arafah, berarti kan besoknya hari raya, begitu kan? Maka kita dianjurkan untuk sholat Idul Adha ya, bersama-sama dengan kaum muslimin, baik di lapangan maupun di masjid-masjid. Nah, gitu ya. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, maka ada beberapa hal yang disunahkan ketika seseorang mau melaksanakan sholat Idul Adha. Ini sunnah-sunnah pada saat mau melaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Yang pertama, dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat. Jadi kalau misalnya habis sholat subuh, kita kemudian mau berangkat ke tempat sholat Idul Adha.
maka dianjurkan sebelum berangkat itu kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, mandi dalam rangka untuk sholat Idul Adha. Hadis ini berdasarkan asar dari seorang sahabat namanya Jazan an Zadan qala sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli. Ya, dari Zadan, ya, seseorang bertanya kepada Ali. Ya, ada seseorang bertanya kepada Ali tentang mandi. Maka faqala Ali menjawab, iktasil kulla yawmin in syi'ta. Kata Ali, mandilah setiap hari jika kamu mau. Faqala al-ghuslu alladhi huwal ghuslu. Maksudnya yang seorang ini bertanya, maksud saya mandi yang khusus mandi pada hari ini, yaitu hari raya Idul Adha maksudnya. Hari-hari mandi yang memang betul disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar mandi biasa. Kalau mandi setiap hari memang kita mandi kan begitu. Tapi yang dimaksud oleh seseorang ini bertanya tentang mandi-mandi yang disunahkan. Ya, mandi apa saja sih yang disunahkan oleh Rasulullah gitu. Kemudian qala Ali menjawab, yaumul jum'ati. Mandi kita mau melaksanakan sholat Jumat. Makanya kalau mau sholat Jumat dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat ke tempat ke masjid ya, untuk sholat Jumat. Ya, kecuali kalau orang yang bekerja di kantor nggak mungkin juga ya. Itu. Kecuali kalau memang sudah menyiapkan diri dari rumah bawa handuk kecil misalnya kan gitu kan, kemudian ada waktu leluasa bisa mandi dulu di kantor kan ada kamar mandi, silakan itu boleh, sunnah. Kalau di rumah sebaiknya mandi dulu sebelum berangkat ke masjid. Itu puasa mandi sunnah ya, mandi yang disunahkan. Yaumul Jumat. Kemudian Yaumul Arafah, pada hari Arafah. Pada hari Arafah mandinya tapi diniatkan karena mandi ingin masuk Arafah, hari Arafah. Kemudian khususnya apalagi orang yang mau berangkat haji, mau wukuf di Arafah disunahkan mandi terlebih dahulu. Kemudian wa yaumun nahri, hari nahar. Apa hari nahar itu? Hari raya Idul Adha. Hari itu hari disembelih hewan kurban. Ya. Kemudian wa yaumul fitri, dan hari raya Idul Fitri. Jadi ada 4 mandi yang disunahkan ya, berdasarkan keterangan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an, bahwa mandi yang disunahkan adalah mandi pada saat mau sholat Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada saat hari raya Idul Adha, dan mandi pada saat hari raya Idul Fitri. Itu mandi-mandi yang disunahkan. Yang kedua, dianjurkan pada saat kita mau berangkat ke tempat sholat Idul Adha, dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, begitu, ya. Sarapan dulu. Ya. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dianjurkan jangan makan dulu setelah pulang dari sholat Id baru makan. Tapi kalau Idul Adha dianjurkan makan dulu. Ya terserah, mau sedikit sebagai simbol aja boleh, mau 1 piring juga boleh, silahkan. Ya. Dianjurkan makan terlebih dahulu. Jadi kalau Idul Fitri, kebalik ya. Kalau Idul Fitri dianjurkan makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha dianjurkan tidak makan terlebih dahulu. Kebalik ya. Tadi saya ngomongnya apa tadi? Kebalik. Yes. Jadi kalau Idul Adha dianjurkan apa? Ya puasa. Tidak makan terlebih dahulu. Setelah pulang dari sholat Id baru makan. Tapi kalau Idul Fitri dianjurkan makan dulu. Makanya disebut Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Artinya kembali sarapan pagi. Itu Idul Fitri. Iya, al-fitr itu artinya sarapan pagi. Karena pada saat puasa itu kan nggak boleh sarapan pagi tuh, nggak ada sarapan pagi, adanya sahur, ya kan, sebelum subuh. Nah, setelah subuh nggak ada sarapan tuh, nggak boleh makan sarapan. Jadi malamnya sahur, paginya sarapan, misalnya puasanya batal kan begitu. Maka pada hari raya Idul Fitri dianjurkan makan
pagi dulu, makan dulu, gitu kan. Makanya disebut Idul Fitri, kembali sarapan pagi. Makna dari Idul Fitri itu. Gitu kan. Tapi kalau Idul Adha dianjurkan tidak makan dulu, ya, pada saat kita mau berangkat. Nanti pulang dari sholat Idul Adha baru kita makan. Ya, berdasarkan keterangan dari hadis dari Buraidah radhiyallahu an, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri, dia tidak keluar pada hari raya Idul Fitri hatta yat'am, sehingga dia makan terlebih dahulu, gitu kan. Walayat amu, dan dia tidak makan yaumul adha, pada hari raya Idul Adha, hatta yusolliya, sampai dia selesai sholat. Jadi dianjurkan pada saat hari raya Idul Adha jangan makan dulu, ya, walaupun lapar, ya. Udah tahan dulu, nanti setelah sholat Idul Adha baru pulangnya dari rumah baru silakan makan. Nah begitu ya. Itu sunnah kedua pada saat pelaksanaan prosesi sholat Idul Adha. Ya, pertama mandi, yang kedua jangan makan dulu. Jadi jangan makan saja. Kalau kita niatkan karena melaksanakan sunnah Rasul, kita dapat pahala tuh. Ya, tidak melakukan sesuatu karena perintah Rasul, dapat pahala kita. Tapi kalau kita nggak makannya karena kita emang nggak bisa sarapan pagi misalnya, nah, itu nggak dapat pahala. Ya, jadi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga, dianjurkan kita menuju tempat sholat, baik di lapangan maupun di masjid, dianjurkan untuk jalan kaki. Nah, gitu kan. Berdasarkan hadis dari yang disampaikan oleh Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, min sunnati, ya, salah satu dari sunnah, ya, Rasulullah SAW adalah antakhruja ilal id, ya, kalian keluar menuju tempat sholat. Nah, berarti ini baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, masyian, dengan berjalan kaki. Nah, jadi dianjurkan tuh pada saat kita mau menuju tempat sholat itu dianjurkan dengan jalan kaki, ya, gitu kan. Kenapa dianjurkan jalan kaki? Karena kalau jalan kaki itu memungkinkan banyak ketemu orang, ya kan. Coba kalau naik motor, paling kan saya hello aja kan. Tapi kalau misalnya kita jalan kaki, banyak ketemu orang. Setiap ketemu kita ngucapin salam, dapat pahala kita, ya kan. Kita didoain sama saudara kita, kita mendoakan saudara kita. Kemudian bersalaman, ya, menggugurkan dosa. Ya, kata Rasulullah kan dalam hadisnya begitu. Mamin muslimain, tidaklah ada dua orang muslim, yaltaqiyani, yang bertemu keduanya, saling menyapa keduanya. Fayatasofahani, kemudian bersalaman. Ya. Maka apa? Ghufira lahuma qabla ayaftariqu. Maka akan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi kalau misalnya berangkat bareng, ya tuh bisa ada yang duluin. Nah, itu sebelum dia duluin itu dosa di antara keduanya sudah dihapuskan. Makanya dianjurkan untuk masyian, jalan kaki. Nah, karena orang yang banyak bertemu dengan saudara muslim yang lain, saling mendoakan dengan salamnya, kemudian bermusafahah, bersalaman, maka kata Rasulullah, ghufira lahuma qabla ayaftariq. Maka akan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, jadi jalan kaki, ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, menuju lapangan itu sambil membaca takbir. Terus baca takbir. Jadi jangan banyak ngobrolnya. Sampai duduk di tempat sholat pun kita dianjurkan banyak membaca takbir. Kemudian yang keempat, tadi sudah dalilnya, ya. Yang keempat adalah disunahkan juga, pada saat kita berjalan itu, ya, antara berangkat dan pulang arahnya beda. Nah, dianjurkan gitu. Jalan kaki, kemudian arah berangkat dan arah pulang jalannya berbeda. Jadi misalnya kalau berangkat jalannya lewat sini, gitu kan. Kemudian pulangnya lewat sini. Nah, begitu kira-kira. Jadi arah jalannya berbeda, gangnya berbeda kira-kira. Kenapa dianjurkan begitu? Ya kalau misalnya berangkat dari sini kan ketemu dengan orang-orang yang ada di sini kan. Nah, gitu. Ketika pulangnya lewat gang sebelahnya, kita akan bertemu dengan banyak orang di daerah sebelah sini. Anjurannya begitu. Ya.
Dianjurkan untuk rute, ya rutenya itu berbeda antara berangkat dan pulang. Ya berdasarkan hadis Nabi dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul Id, apabila beliau berangkat untuk ke tempat Id, salat Id, ya hari raya Id, khalafal thariq, dia berbeda jalannya. Nah, gitu. Jadi antara berangkat dan pulangnya berbeda. Nah, jadi dianjurkan kita nanti jalannya beda ya. Jadi kalau biasanya sih di masjid sini apa? Masjid ya. Nah, Pak Nur misalnya dari sana kan, berangkatnya lewat sini lurus, pulangnya lewat muter lewat depan sana. Supaya banyak ketemu dengan banyak orang. Nah, kemudian setelah itu sunahnya ya kita sholat dan mendengarkan khutbah sampai selesai, ya. Jangan sampai nggak sampai selesai. Kadang-kadang ada orang yang memang kan ada dua tata cara pelaksanaan sholat khutbah idnya ya. Ada yang 1 kali khutbah, ada yang 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat. Nah, baik yang sekali maupun yang 2 kali sampai selesai, sampai selesai doa, kemudian baru kita pulang. Jangan sampai kalau yang khutbahnya 2 kali, baru doa pertama langsung pada pulang tuh. Di kampung-kampung rata-rata begitu, kebanyakan ya. Ada beberapa orang yang begitu, yang nggak paham tuh. Kalau yang paham sih enggak, gitu kan. Kadang-kadang sholat sudah selesai, khotib baru saja naik membacakan khutbahnya, udah langsung pada berdiri tuh, pada pulang. Nah, orang yang nggak mengerti, dia nggak akan mendapatkan keutamaan dari sunnah sholat id dan mendengarkan khutbah. Nah, kemudian setelah selesai sholat id, mendengarkan khutbah udah selesai, maka kemudian sunnah berikutnya adalah melakukan tahniyah atau mengucapkan tahniyah. Apa tahniyah itu? Yaitu mengucapkan, saling mendoakan antara muslim yang satu dengan yang lain. Dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu ya. Kalau mau ditambahin minal aidin wal faizin silahkan. Ya, jadi kalau hadisnya itu sampai taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nah, itu yang ke-6 ya, sunnah yang ke-6. Salat Id. Kemudian yang ke-7, setelah salat Id selesai, prosesi berikutnya apa? Menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban ini juga adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sudah mendekati wajib, gitu kan. Dan dianjurkan untuk ya minimal selama umur hidup kita 1 kali lah menyembelih hewan kurban, berkorban gitu ya. Jadi jangan korban perasaan aja. Korban hewan kurban ya kira-kira gitu ya. Perintah untuk menyembelih hewan kurban itu sesungguhnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita. Dalam surat Al-Kautsar, ya, surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna, sesungguhnya kami Allah telah memberikan, inna a'tayna ka kepadamu Muhammad al-kautsar. Ya. Nikmat yang banyak. Jadi al-kautsar itu dari kata kasirun, akar kata sama dengan kasaro yang artinya banyak. Gitu kan. Masdarnya al-kautsar. Ya. Yang banyak. Maksudnya apa yang banyak? Nikmat Allah. Ya, al-kautsar itu kan juga kan ismun nahr fil jannah. Isim apa? Nama dari sebuah sungai atau telaga yang ada di surga. Di surga ada sebuah telaga namanya telaga Al-Kautsar. Orang yang kalau minum air dari telaga Al-Kautsar, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Cuma adanya di surga gitu kan. Coba kalau di dunia ya. Nah, jadi kalau orang pengen minum telaga Kautsar, maka harus masuk surga. Nah, Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar itu kan airnya banyak, melimpah, jernih gitu kan. Air itu kan simbol dari kehidupan. Orang nggak bisa hidup tanpa air. Orang bisa nggak makan sepekan kuat,
walaupun lemah fisiknya kan pasti lemah itu kan, nggak makan sepekan. Tapi orang nggak akan bisa tahan tidak minum sepekan, nggak bisa. Kalau makan saya kira kuat, walaupun kondisi fisiknya lemah gitu kan, masih hidup lah kira-kira begitu. Tapi kalau nggak minum 1 pekan, jangan 1 pekan, 1 hari ya, Bapak nggak minum, kira-kira kuat kan? Ya udah, nggak kuat. Karena apa? Karena air itu adalah sumber kehidupan. Maka air itu sebagai sumber kehidupan, itulah nikmat kehidupan, nikmat yang banyak. Air itu kan simbol keberkahan. Daerah kalau air curahnya banyak, itu disebutnya apa? Disebutnya daerah yang berkah, daerah yang subur, makmur. Ini orang Arab kalau datang ke Indonesia, ada jannah fil ard. Ini adalah surga dunia. Kenapa? Ya di sini banyak curah hujannya tinggi, apalagi kalau ke puncak. Makanya orang Arab senang ke puncak. Sampai ada kampung Arab, sampai ada tradisi nikah mut'ah di sana kan. Nikah kawin kontrak kan begitu. Kenapa? Karena Indonesia ini banyak curah hujannya bagus. Gitu kan. Di Arab jarang hujan, gitu kan. Surga itu kan gambaran surga tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan gitu. Di sini kan airnya mengalir ya. Surga, gambaran surga itu ya kayak di Indonesia. Makanya kalau orang hidup di Indonesia nggak bahagia, berarti dia jauh dari iman. Gitu. Ada yang salah dengan keimanannya kan begitu. Karena surga dunia ya Indonesia. Nah, hadirin jamaah sekalian rahmati Allah. Ketika Allah memberikan Al-Kautsar, nikmat yang banyak, bahkan sampai dalam ayat yang lain dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu enggak akan dapat menghitungnya. Banyak sekali nikmat. Nikmat yang ada dalam diri kita, nikmat bisa melihat, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa merasa, bisa berpikir, bisa melangkah, bisa memegang sesuatu, melakukan sesuatu. Itu nikmat luar biasa. Coba bayangkan, misalnya ada orang mengeluh karena miskin. Ya, mengeluh mulu gitu kan. Sampai ada seorang ulama mengatakan, sini, kamu kok mengeluh terus hidupku itu? Iya itu saya hidupnya kok kayak gini amat ya. Makanya karena masalah rizki gitu. Akhirnya si ulama ini mengatakan, sekarang gini katanya, mau gak kamu, saya kasih 1 miliar, kira-kira begitu. Tapi ditukar dengan mata 1 kamu. Wah jangan kan begitu kan. Nah ini menunjukkan apa? Nikmat mata 1 bola mata saya ini luar biasa. Nilainya nggak bisa dibandingkan dengan uang 1 miliar, 1 triliun bahkan. Gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu begitu banyak. Belum lagi nikmat-nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat rezeki. Wah banyak sekali. Makanya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nah oleh karena itu, karena Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, kewajibannya kita apa? Bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, cara kita mensyukuri nikmat Allah dalam surat Al-Kautsar ini ada 2. Yang pertama apa? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu. Jadi cara pertama kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan nikmat yang banyak itu, cara yang pertama adalah beribadah. Itu salat yang fasholli. Maka sholat itu kan ibadah. Dan memang tujuan hidup kita pun diciptakan dalam rangka untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Cara yang kedua apa? Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, jadi berkorban itu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Gitu, kita dikasih rizki sama Allah. Ya. Wanhar di sini berkorban khususnya di yaumin nahar, pada hari disembelih hewan kurban. Dianjurkan untuk berkorban. Itu makna secara khusus. Makna secara luas, kita apa? Berkorban untuk melakukan kebaikan supaya kita mendapatkan pahala dari Allah. Maka kita berangkat dari rumah ke masjid ini mendengarkan kajian subuh, itu kan pengorbanan. Mengorbankan waktu, ya kan? Mengorbankan tenaga datang dari sana ke sini. Itu kan pengorbanan. Ya, kita infak, berkorban untuk kita memberi makan, peduli kepada anak yatim dan duafa. Itu berkorban. Berkorban secara luas artinya apa? Memberikan kebaikan untuk banyak orang. Tapi secara khusus wanhar di sini maksudnya apa? Berkorban, menyembelih hewan kurban pada saat hari-hari raya atau hari-hari nahar. Hari-hari disembelih hewan kurban. Bahkan sampai saking Rasulullah itu menganjurkannya dengan sangat untuk berkorban. Sampai-sampai Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'atun," kata Rasulullah, ya,
Barang siapa seseorang yang baginya diberikan keluasan, saatun di sini maksudnya keluasan. Keluasan apa? Rizki. Ada rizkinya. Walam yudahi, dan kemudian dia tidak berkorban. Kata Rasulullah apa? Falayak robanna musallana. Jangan kamu dekat-dekat tempat sholat kami. Maksudnya apa? Nggak disenangi sama Rasulullah. Kan Rasulullah kan masjid itu, musola itu kan tempat ibadah. Tempat kita mendekatkan diri kepada Allah, tempat kita untuk mendapatkan rahmat Allah, keberkahan Allah. Tempat kumpulnya, senangnya orang kaum muslimin. Maka orang yang dicegah untuk bisa masuk ke tempat sholat, baik dicegah karena Rasulullah nggak suka, ataupun karena dia malas gitu ibadah, itu hakikatnya orang yang sedang dijauhkan dari rahmat Allah. Maka orang yang oleh Allah diberikan keluasan rizki, kemudian dia tidak mau berkorban, maka hakikatnya dia sedang dijauhkan oleh Allah dari rahmat, dari kebaikan. Makanya berkorban itu bukan seumur hidup sekali, bukan. Tapi setiap tahun selama kita punya kesempatan, karena hadisnya itu mangkana lahu sa'atun. Barang siapa yang pada hari raya Idul Adha itu ada keluasan rizki, berkorban. Gitu kan. Jadi jangan ditanya, Pak mau kurban nggak? Oh, saya mau udah 10 tahun yang lalu misalnya. Oh, enggak, namanya berkorban itu tiap tahun. Gitu kan? Tiap tahun. Ya bisa misalnya tahun ini untuk suaminya, gitu kan. Tahun berikutnya untuk istrinya, gitu kan. Tahun berikutnya lagi untuk anaknya yang pertama, misalnya. Tahun berikutnya lagi untuk anak yang kedua. Terus kalau udah semua keluarga sudah selesai semua, maka dilakukan untuk siapa? Untuk balik lagi ke ayahnya, terus istrinya, anaknya lagi, terus untuk orang tuanya yang sudah meninggal boleh, silakan. Ya kan? Misalnya kita punya orang tua dulu kayaknya belum pernah berkorban. Gitu. Kita punya rezeki nih, niat berkorban untuk atas namanya untuk orang tua. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya seorang ibu. Dulu dia waktu hidupnya punya nazar ingin berkorban. Nah, pada saat saya berangkat jihad, pulang ibu saya sudah meninggal. Dia belum sempat melaksanakan kurban. Apakah boleh saya melaksanakan niat nazarnya orang tua saya, ibu saya? Kata Rasulullah, nazar ibumu itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Gitu kan. Kalau hutang kepada sesama manusia aja wajib dibayar, apalagi ini hutang kepada Allah, itu lebih utama untuk ditunaikan. Artinya apa? Dari hadis ini dijelaskan bahwa kalau kita mau berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal dibolehkan, gitu ya. Nah, walaupun berkorban itu ada dua pendapat, ada dua hadis yang menjelaskan. Kalau Syekh Ali Jabir almarhum rahimahullah dan Allah meridhoinya, itu berkorban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Kan begitu ya? Ya silahkan. Gitu kan. Memang itu ada hadisnya juga, ada ketentuannya. Tapi juga ada hadis lain yang mengatakan bahwa 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Nah, sapi atau unta itu untuk 7 orang. Nah, artinya kalau ada sebuah hadis yang seolah-olah ini ta'arud, seolah-olah itu saling bertentangan, sebenarnya tidak saling bertentangan. Kalau menurut hemat saya, orang yang berkorban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga itu adalah dilakukan karena apa? Kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Bisa jadi ya, misalnya kalau orang yang nggak mampu, ya minimal selama umur hidupnya dia niatkan ya berkorban 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Kalau Rasulullah bahkan pernah berkorban untuk siapa? Untuk umatnya, bukan hanya untuk dirinya, untuk umatnya. Jadi insya Allah kalaupun umatnya nanti ada yang sampai seumur hidupnya dia nggak bisa berkorban, dia pernah berkorban karena sudah dikorban oleh Rasulullah SAW. Begitu kan? Nah, jadi konteksnya itu kalau menurut saya 1 kambing untuk 1 keluarga itu untuk bagi orang yang nggak mampu. Kalau yang mampu mah ya 1-1 gitu kan. Apalagi kalau yang memang kekayaannya luar biasa, ya sudah 1 ekor sapi itu untuk 1 keluarga. Ya kan, kalau keluarganya misalnya
suami, istri, anaknya misalnya 5, misalnya kan 7. Udah pas satu ekor sapi. Setiap tahun sapi misalnya. Itu bagi orang yang mampu silakan. Itu bagus begitu. Gitu kan. Nah, jadi karena ada hadis yang mengatakan bahwa bahkan dalam sebuah riwayat itu Rasulullah pernah ya berkorban untuk Hasan dan Husain ya, kabsan. Satu ekor kambing. Boleh silahkan. Artinya ya kalau saya tidak perlu untuk dipertentangkan gitu kan. Tapi yang jelas adalah intinya kita berkorban. Ya. Nah itu jadi sekali lagi anjuran untuk berkorban ini menjadi satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan. Dan di dalam proses penyembelihan hewan kurban ini yang harus diperhatikan bagi panitia ya. Biasanya kan masjid ya mengumpulkan hewan kurban. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tata cara menyembelihnya harus dilakukan dengan baik dan benar, gitu kan. Kemudian kita tidak boleh membayar upah, ya, membayar upah dari sesuatu apapun dari hewan kurban. Misalnya memberi upah untuk yang menyembelih dikasih kepalanya, niatnya untuk upah itu nggak boleh. Sayyidina Ali pernah suatu ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk ngurus hewan kurban Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata Sayyidina Ali, saya mengeluarkan biaya untuk upah mengurus itu dari uangnya sendiri. Ya, bukan ngambil dari apa? Dari hewan kurbannya. Jangan, ya. Jadi nggak boleh panitia ya mengeluarkan ya daging ataupun kulit ataupun kepala untuk upah yang menyembelih. Jangan. Gitu ya. Kalau bisa kepala ya dicacah juga. Dicacah bisa kan. Justru di situ banyak dagingnya kan. Kulit sama, kulit juga nggak boleh untuk upah, nggak boleh. Kalau mau dijual karena kulit kan biasanya jarang orang yang mau masak kulit kan, gitu. Dan itu harus punya keterampilan khusus juga kan. Misalnya dijual, boleh silahkan dijual, tapi uangnya jangan untuk upah. Jangan juga untuk upah. Tapi apa? Uangnya itu kalau bisa kembalikan kepada orang-orang yang nggak mampu di sekitar kita. Kalau tadi dagingnya untuk masak, ya uang penjualan kulitnya itu untuk beli bumbunya lah, kira-kira begitu. Jangan uang kulit dimasukkan ke kas masjid. Itu bukan hak masjid. Itu hak untuk orang yang hidup. Ya, daging kurban itu. Jadi jangan untuk kas masjid, jangan untuk upah, nggak boleh. Ya, kalau jual kulitnya baik sapi maupun kambing jual nggak apa-apa silahkan. Ya, misalnya dapat berapa ratus ribu, lihat tuh fakir miskin yang ada di sekitar, bagikan untuk apa? Beli bumbunya. Jadi hak yang hidup juga bukan untuk kas masjid. Ya. Kas masjid mah dari yang lain-lain, dari infak. Ya, gitu. Nah itu. Kemudian daging kurban diberikan ya kepada siapapun, bukan hanya untuk orang miskin saja, orang kaya pun boleh. Ya makanya kalau di kami itu pukul rata semua. Nah, yang lebih bagus lagi apa? Pembagiannya proporsional. Orang yang keluarganya banyak dibaginya lebih banyak. Misalnya 2 kantong misalnya kan. Kalau yang keluarganya kecil ya suami istri anaknya 1 atau 2 ya 1 kantong. Boleh silakan, proporsional namanya. Atau per kakak. Kan ada satu rumah kadang-kadang anaknya sudah punya suami lagi kan, dapurnya udah beda kan. Nah, bagi 2 kantong. Proporsional pembagiannya. Gitu kan. Kasihan kalau keluarganya banyak dikasih 1 kantong. Aduh, kasihan kan? Nah, makanya proporsional untuk pembagiannya. Gitu. Kemudian bagi orang yang berkorban dianjurkan untuk memakan daging korbannya sepertiganya. Nah, itu. Jadi jangan saya mau sudah ikhlas buat masjid aja. Jangan. Justru dianjurkan untuk makan sepertiga dari apa? Hewan kurbannya. Jadi kalau kurbannya kambing, ya paha belakang itu menurut ahli yang biasa ngurusin kambing gitu kan. Itu sepertiganya kambing itu ya paha belakang. Sudah kasih paha belakang. Itu dianjurkan untuk dimakan, dikonsumsi oleh keluarga yang kurban.
itu makanan yang berkah. Kalau sapi bagaimana? Sapi ditimbang tuh dagingnya berapa kilo. Ya, misalnya ada 100 kilo, maka dibagi sepertiga. Sepertiga dari 100 kilo kan berarti berapa? 30 lebih ya. Ya 30 kilo lah misalnya. Nah 30 kilo, 33 kilo ya. Nah 33 kilo dibagi 7. Nah, jadi dipisahkan tuh 33 kilo, kemudian dari 33 kilo itu dibagi 7. Dibagi 7 untuk 7 orang. Nah, kalau sapi begitu. Jadi dianjurkan bagi orang yang yang berkorban untuk memakan daging kurban, disunahkan. Begitu ya. Nah, itu barangkali hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang dianjurkan bagi kita sebagai kaum muslimin pada saat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan diharamkan bagi kita untuk berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik. Ya, jadi jangan puasa, mentang-mentang saya kan lagi imannya lagi bagus nih, gitu. Pas hari raya saya mau puasa, jangan, haram. Jadi bakar sate, gitu. Bakar sate ya, jangan puasa. Gitu. Puasa tadi 9 Arafahnya, 9 Zulhijjah ya, hari Arafah. Nah itu. Jadi kalau hari raya senang-senang lah bakar sate kan, bikin sop dan sebagainya kan. Ya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Qul qouli hadza fastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.